Kali ini saya akan berbicara tentang kemarahan karena sudah banyak orang yang bertanya kepada saya, bolehkah kita ini marah? Dia berkata, saya pernah marah besar kepada istri saya pernah marah kepada anak saya, bahkan saya pernah marah kepada mertua saya. Bahkan saudara dan saya pun mungkin pernah mengalami kemarahan yang seperti itu, marah besar kepada seseorang, entah kepada istri, atau yang istri marah kepada suami, atau marah kepada anaknya, atau sebaliknya. Jadi kemarahan-kemarahan yang seringkali kita ungkapkan ini boleh tidak? Pertanyaannya seperti itu. Oleh karena itu saya akan memulai tentang kata marah dari sebuah definisi. Marah itu apa sih? Marah adalah luapan emosi seseorang ketika seseorang itu dipojokkan, ketika seseorang itu mengalami perlakuan tidak adil, ketika seseorang merasa harga dirinya direndahkan, atau juga bisa juga ketika orang marah itu karena ada rasa frustasi. Bahkan ketika saudara dan saya marah ini kadang-kadang ada kekuatan yang tidak terduga. Ada kekuatan yang ekstra dalam diri kita. Kemarahan itu bisa akhirnya dalam bentuk perlawanan fisik. Bukan hanya sekedar kata-kata yang tajam, kata-kata yang keluar sumpah serapahnya, tetapi kadang-kadang memang betul-betul melakukan sesuatu yang sifatnya destruktif. Oleh karena itu para psikolog, beberapa tulisan yang pernah saya baca menyebutkan bahwa ketika seseorang sedang marah seringkali itu melumpuhkan akal sehat. Bahkan tidak jarang ketika seseorang sedang marah itu mengalami gangguan jiwa yang lainnya. Di dalam Alkitab paling tidak tertulis ada 247 kata marah. Paling tidak, ya. Saya temukan di situ. Kalau saudara bisa menemukan lebih banyak lagi, itu lebih bagus. Tapi saya menemukan ada 247 kata tentang marah. Marah itu tidak selalu berkonotasi negatif. Oleh karena itu di dalam Alkitab ada muncul 3 kata marah di dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah kata orge. Kata orge tertulis di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26. Saya akan bacakan demikian. Ada kata-kata, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Orge berarti kemarahan yang menyala karena dosa atau tindakan yang tidak benar. Kemarahan tanpa kebencian karena ketidakadilan. Nah, gejala emosi dapat dikontrol karena memang tujuannya adalah memperbaiki perilaku atau kesalahan-kesalahan seseorang yang dimarahinya. Bukan karena sifatnya benci, destruktif, ingin memojokkan dan segala bentuk yang lainnya. Bukan. Tapi kemarahan orge adalah kemarahan yang sifatnya bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan seseorang yang melanggar norma-norma atau melanggar perintah Alkitab. Yang kedua adalah muncul kata parogismis. Itu juga masih kaitannya dengan Efesus pasal yang keempat ayat 26. Di sana dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dikatakan ketika saudara dan saya marah, jangan sampai matahari itu terbenam. Harus sebelum terbenam sudah selesai kemarahan kita. Sebab kalau kemarahan itu dibiarkan bahkan sampai menginap, artinya saudara tahu bahwa matahari sudah terbenam, tapi saudara dan saya masih memendam kemarahan. Itu sama dengan saudara dan saya sedang memberikan celah kepada iblis untuk mengaduk-aduk pikiran kita, mengaduk-aduk perasaan kita. Dan jika ini tidak diatasi dengan segera, kemarahan ini bisa meningkat kepada kemarahan yang sifatnya destruktif. Kemarahan yang tidak diselesaikan, contohnya adalah kemarahan anak-anak Yakub ketika mereka mendapati adiknya yang bernama Dina diperkosa oleh Sikem, anak Hemor.
Ketika mereka mengetahui adiknya diperlakukan dengan cara yang tidak wajar ini, mereka marah luar biasa. Bahkan Yakub sudah tidak marah, tapi anaknya merasa bahwa adiknya diperlakukan seperti seorang sundal. Dia marah sekali. Dan kemudian dia melakukan tipu muslihat kepada Hemor dan Sikem. Endingnya adalah kemarahan itu berujung kepada pembantaian dari keluarga Hemor dan Sikem, bahkan kepada masyarakat yang dipimpin oleh Hemor. Ini karena apa? Karena ada kemarahan yang tidak diselesaikan. Banyak orang melakukan pembunuhan akhir-akhir ini karena dia tidak menyelesaikan kemarahannya. Sebelum matahari terbenam, kemarahannya dipendam sedemikian rupa dalamnya dalam hati. Dan kemudian ketika itu terjadi, pikirannya mulai memikirkan sesuatu yang tidak benar, menyimpang dari alur firman. Dan terjadilah pembunuhan atau bentuk-bentuk kejahatan yang lainnya karena akibat kemarahan. Dan ini yang disebut sebagai kemarahan tingkat tumos. Kemarahan tingkat tumos adalah kemarahan yang sifatnya destruktif, sifatnya merusak. Sifatnya merusak. Kata tumos ini. Kata ini dipakai juga di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31. Di sana dikatakan dipakai dengan kata demikian. Kata tumos dipakai untuk menunjukkan perasaan yang geram, ada marah yang meluap-luap atau yang bermusuhan. Ini gejolak emosi yang harusnya dijauhkan dari hidup kita. Mengapa? Sederhana saja. Karena kemarahan model ini dapat membawa kita melakukan kepada perbuatan-perbuatan sifatnya destruktif. Bahkan terjadi pertengkaran yang tiada hentinya. Memang parogismis dengan tumos tidak jauh berbeda. Keduanya memiliki dampak yang buruk. Bahkan tumos bisa menunjukkan kepada kemarahan yang besar dan sangat-sangat destruktif. Tadi saya sudah sebutkan contoh-contoh kemarahan yang tidak diselesaikan meningkat kepada tingkat tumos, yaitu tentang anak-anak Yakub yang marah kepada Hemor dan Sikem karena adiknya yang bernama Dina diperlakukan seperti seorang sundal. Adiknya diperkosa oleh Sikem sehingga mereka marah besar ketika mendengar kejadian itu, dan akhirnya mereka melakukan pembalasan dan pembantaian luar biasa atas kejadian itu. Dan ini saya berharap semua kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Saudara dan saya boleh marah, tetapi pada tingkat yang paling rendah, yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan seseorang. Tujuannya bukan karena ingin balas dendam, tujuannya bukan karena saudara ingin melakukan sesuatu yang sifatnya merusak mereka, tetapi tujuan yang benar dari sebuah kemarahan adalah tujuannya adalah kasih, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan seseorang untuk masuk kepada perbuatan yang benar dan berkenan kepada Allah. Akibat dari sebuah kemarahan yang tidak diselesaikan, nanti berikutnya saya akan sampaikan tentang akibat atau penyebab dan akibat dari kemarahan yang saudara dan saya miliki.